Indonesia baru saja menemukan 24.000 ton uranium di Melawi, Kalimantan Barat. Kedengarannya seperti jackpot energi. Bukan? Tapi mari pelan-pelan. Karena bicara soal nuklir, optimisme itu cuma setengah dari ceritanya. Sisanya, risiko, birokrasi, dan limbah yang hidup lebih lama dari manusia itu sendiri. Kita akan membongkar semuanya dari sejarah panjang wacana nuklir Indonesia, tantangan teknis dan politis, hingga pertanyaan paling mendasar. Apakah kita benar-benar siap? Pertama-tama, mari kita pahami skalanya. 24.000 ton uranium itu bukan jumlah kecil. Sebagai perbandingan, beberapa negara kecil dengan program nuklir aktif hanya memiliki cadangan sekitar 1.000 hingga 5.000 ton. Dengan jumlah ini, Indonesia secara teori punya cukup bahan untuk mendukung beberapa reaktor nuklir selama puluhan tahun. Tapi uranium bukan seperti batu bara, tidak bisa langsung ditambang dan digunakan. Prosesnya panjang dan mahal, mulai dari penambangan, pengolahan, milling, pemurnian, pengayaan, fabrikasi bahan bakar, hingga akhirnya masuk ke dalam reaktor. Dan setiap tahap dalam proses ini bukan hanya mahal, tapi juga menyimpan risiko tinggi. Dari potensi kontaminasi radioaktif, kecelakaan operasional, hingga penyalahgunaan bahan untuk kepentingan non-sipil. Jadi, uranium memang sumber daya, tapi bukan seperti sumber daya lainnya. Ia datang dengan satu paket utuh, potensi dan ancaman. Wacana energi nuklir di Indonesia bukan barang baru. Sejak tahun S1954, bahkan sebelum Berin dan Bapeten ada, Indonesia sudah bermimpi punya reaktor. Tahun 1980-an, rencana pembangunan PLTN Muria di Jawa Tengah sempat jadi fokus utama. Tapi protes masyarakat, ketakutan akan bencana, serta tekanan internasional membuat proyek itu dibekukan. Pasca itu, setiap beberapa tahun, wacana PLTN kembali muncul. Mulai dari era B.J. Habibie hingga masa Jokowi, selalu ada blueprint, roadmap, dan naskah akademik yang mendukung. Tapi implementasinya nihil. Kenapa? Karena nuklir bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal trust, soal transparansi, soal siapa yang akan mengelola, mengawasi, dan bertanggung jawab ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Salah satu argumen utama para pendukung nuklir adalah ini energi bersih, efisien, dan aman. Dan memang, dalam kondisi normal, PLTN bisa menghasilkan energi besar tanpa emisi karbon. Tapi di balik itu semua, ada biaya-biaya tersembunyi. Yang pertama dan paling besar, pengelolaan limbah radioaktif. Limbah radioaktif, terutama dari bahan bakar bekas, punya masa hidup yang luar biasa panjang. Bisa mencapai ribuan hingga ratusan ribu tahun. Penyimpanannya perlu fasilitas khusus, kedap air, tahan gempa, anti bocor, dan dijaga ketat. Negara-negara seperti Finlandia dan Jepang menghabiskan miliaran dolar hanya untuk membangun tempat penyimpanan limbah yang aman. Indonesia belum punya satu pun fasilitas penyimpanan limbah jangka panjang. Dan yang sering terlupakan, siapa yang akan mengawasi itu semua selama ratusan tahun ke depan. Membangun PLTN itu bukan proyek setahun 2 tahun. Bahkan bukan proyek 5 tahun. Proyek reaktor rata-rata butuh 10-15 tahun dari perencanaan hingga beroperasi penuh. Dan butuh ratusan insinyur, teknisi, ahli keselamatan, hingga operator yang terlatih. Artinya kalau Indonesia serius dengan nuklir, ini harus jadi proyek lintas generasi. Bukan hanya visi jangka pendek pemerintah. Dan disitulah masalahnya, karena kita belum punya sistem pendidikan nuklir yang siap memproduksi ribuan tenaga ahli tiap tahun, belum punya lembaga pengawasan independen yang kuat dan dipercaya, dan belum punya kerangka hukum yang tegas. Tanpa itu semua, PLTN Indonesia akan jadi bom waktu. Bukan hanya secara teknis, tapi juga secara sosial dan politik. Temuan uranium di Kalimantan Barat ini bisa jadi kesempatan. Tapi juga ujian, karena ini bukan soal menggali tanah dan ambil barang berharga. Ini soal bagaimana negara menjalankan proses yang akuntabel. Sudahkah masyarakat lokal tahu apa yang terjadi di wilayahnya? Sudahkah ada konsultasi publik, kajian lingkungan menyeluruh,
Atau ini hanya keputusan dari atas ke bawah yang ditutupi narasi demi pembangunan nasional? Kalau proses di Malawi dilakukan tanpa transparansi, maka harapan membangun energi nuklir yang berkelanjutan tinggal mimpi. Nuklir bukan soal bisa atau tidak, tapi soal layak atau belum. Karena teknologi sebesar ini menuntut sesuatu yang selama ini belum terlalu kuat di Indonesia. Governance, konsistensi kebijakan, dan tanggung jawab lintas generasi. Apakah kita akan menggunakan temuan uranium ini sebagai peluang untuk memperbaiki sistem, memperkuat transparansi, dan membangun masa depan yang aman? Atau malah mempercepat masuknya kita ke dalam krisis baru yang belum kita pahami? Kamu pro-nuklir? Atau masih ragu? Tulis di kolom komentar. Karena ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal masa depan yang kamu tinggali.